Pemilu sudah selesai, meskipun PDIP tetap memimpin dengan angka kurang lebih 17% pada pemilu kali ini, namun suara PDIP menurun cukup banyak dibandingkan pemilu di periode sebelumnya. Jadi walaupun saat ini PDIP masih menjadi salah satu partai yang sangat mendominasi, tetapi saya bisa melihat potensi kehancuran dari PDIP. Tanda-tandanya sudah terlihat sangat jelas. Tapi bagi saya, ini adalah tanda-tanda kejatuhan PDIP dan kebangkitan Puan Maharani. Kenapa? Kita bahas sama-sama. Jadi gini, kita bisa melihat dalam beberapa waktu terakhir, PDIP suaranya semakin merosot. Dan kalau misalnya cara dari kampanye PDIP tetap menggunakan cara yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, saya yakin di pemilu yang akan datang, PDIP pasti akan sangat jatuh suaranya. Mungkin mereka bisa ke posisi 3 atau posisi 4 di pemilu yang akan datang. Kecuali kalau misalnya mereka merubah cara mereka berkampanye. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Salah satu alasannya yang terbesar adalah Megawati Soekarno Putri. Walaupun Megawati adalah sosok yang sangat luar biasa di PDIP, tapi saya merasa sekarang sudah bukan waktunya lagi teman-teman. Karena apa? PDIP butuh sosok yang bisa menjembatani antara generasi muda dan generasi yang senior. Dan salah satu orang yang cocok menurut saya adalah tidak lain Puan Maharani. Kenapa? Kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Jadi gini, kita melihat beberapa tahun ke belakang, Bu Mega menurut saya melakukan beberapa hal yang menurut saya blunder, dan itu membuat suara PDIP menurun. Dan hal yang paling fatal adalah membuat calon utama dari presiden dari diusung PDIP, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kalah telak di pemilu kali ini. Suaranya hanya mendapat kurang lebih hasil quick count 17%, dimana itu hampir serupa dengan suara dari partai PDIP sendiri. Mungkin orang-orang loyalis dari PDIP memilih Ganjar, tapi orang-orang yang bukan orang yang loyalis, yang pemilu sebelumnya lebih banyak milih PDIP, melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Bu Mega selama ini, akhirnya lebih milih ke partai lainnya. Jadi kayak misalnya cara-cara yang disampaikan Bu Mega dalam beberapa acara, walaupun itu acara internal partai, tapi itu kan acara yang terbuka dan bisa dilihat oleh publik. Banyak publik menilai bahwa Bu Mega melakukan sebuah blunder dengan mengata-ngatakan hal yang sebenarnya tidak perlu dikatakan. Jadi contohnya kayak misalnya Pak Jokowi tanpa PDI kasihan, atau misalnya Bu Mega menyuruh Pak Jokowi untuk tidak membangun bandara di Bali, atau kayak misalnya Bu Mega meminta supaya PDIP mendapatkan kursi menteri terbanyak daripada partai-partai lainnya. Itu membuat masyarakat melihat bahwa Bu Mega ini kok kayak nyetir presiden banget ya. Memang Bu Mega adalah orang yang dominan secara karakter, dan itu adalah bukan sebuah kelemahan bagi saya, itu adalah sebuah kelebihan orang. Memang seorang leader harus dominan, tetapi yang disayangkan adalah posisinya saat ini sebagai ketua partai dan berbicara kepada presiden, di mana presiden adalah bisa dibilang jabatan tertinggi di suatu negara, dan presiden itu sangat dicintai oleh masyarakat. Bahasa-bahasa seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat tidak simpati ke PDIP hanya karena satu orang, karena Bu Megawati. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang akhirnya membuat masyarakat berpikir bahwa PDIP ini adalah partai yang arogan, padahal belum tentu di dalamnya PDIP orang-orangnya arogan. Tetapi karena bahasanya Bu Mega seperti itu, dan belum tentu juga Bu Mega adalah orang yang arogan, belum tentu teman-teman. Tapi tidak tahu kenapa setiap pidato di acara-acara beberapa tahun terakhir yang didatangi Pak Jokowi, bahasa-bahasanya itu ingin menunjukkan kuasanya kepada presiden. Nah, seakan-akan gitu ya, seakan-akan ingin menunjukkan dominasinya kepada presiden. Sehingga ada bahasa-bahasa kayak presiden boneka,
habis itu Pak Jokowi diatur banget sama Bu Mega, seperti itu. Itulah yang akhirnya masyarakat kehilangan simpati kepada PDIP. Kalau ini terus berlanjut di waktu-waktu yang akan datang, saya yakin dengan cara komunikasi PDIP yang seperti itu, suara PDIP akan semakin merosot di pemilu yang akan datang. Prediksi saya kalau misalnya dengan cara yang sama, dengan komunikasi yang sama, 5 tahun lagi saya yakin PDIP pasti ada di urutan 3 atau urutan keempat, teman-teman. Secara pemilihan partai ya, partai dengan suara terbanyak seperti itu. Jadi saya rasa ini adalah salah satu kelemahan PDIP sekarang. Saya tidak mengerti kenapa bahasa-bahasa cara-cara komunikasi gitu harus disampaikan di ruang yang publik. Saya tidak mengerti apakah mungkin ada kekhawatiran, mungkin memang ada kekhawatiran dari Bu Mega bahwa Pak Jokowi ini akan membelot, ada ketidakyakinan makanya disampaikan di publik bahasa-bahasa yang demikian, tetapi itu tidak jadi orang malah senang, tetapi orang malah tidak simpati. Justru empatinya malah ke Pak Jokowi, simpatinya, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu blunder komunikasi yang dilakukan oleh Megawati dan harus dibayar mahal, di mana suara Ganjar sangat-sangat merosot. Di mana waktu itu Ganjar saya prediksi 2 tahun sebelum pemilihan akan menjadi urutan nomor 2, tapi setelah 1 tahun terakhir saya ngelihat cara komunikasinya PDIP seperti itu, saya tidak kaget bahwa Ganjar akan menjadi urutan nomor 3, teman-teman. Jadi saya ngerasa bahwa sekarang sudah bukan waktunya lagi Bu Mega memimpin PDIP seperti itu. Kenapa? Karena PDIP harus memilih orang yang menurut saya bisa menjembatani antara generasi yang senior dan generasi yang junior. Karena jelas sekali Gibran pernah menyampaikan bahwa di PDIP itu ada bahasa-bahasa yang dikatakan oleh senioritas yang kayak misalnya anak bau bawang kayak gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang itu membuat kader-kader muda ini menjadi merasa tidak nyaman. Bahasa-bahasa komunikasi seperti itulah yang sering dilakukan oleh senior-senior di PDIP yang akhirnya membuat orang, wah ini kayaknya partai kurang ini ya, kurang ngikutin perkembangan zaman seperti itu. Apalagi waktu Gibran menyatakan bahwa akan menjadi wakilnya Pak Prabowo, itu kelihatan banget. Justru yang banyak semakin blunder itu adalah kader-kader PDI yang senior-senior kayak gitu, yang akhirnya menyerang Pak Jokowi kayak gitu kan. Ada yang bilang Pak Jokowi ini padahal disayang-sayang PDIP, Pak Jokowi ini padahal minta-minta jabatan ke PDIP kayak gitu. Banyak senior-senior dari PDI yang berkata-kata demikian, langsung menyerang membabi buta ke Pak Jokowi. Justru komunikasi-komunikasi seperti itu tidak membuat PDI tambah dicintai masyarakat, tapi malah dibenci oleh masyarakat. Nah, seperti itu ya, kecuali karena memang masih ada loyalis PDI yang memang nggak mikir. Tapi orang-orang yang bisa dibilang berdiri di garis abu-abu, yang nggak loyal banget kepada partai politik, yang mikirnya masih nggak kubu-kubuan, akhirnya tidak memilih PDIP, teman-teman. Tapi di saat senior-senior PDIP tadi nyerang Pak Jokowi ketika tahu Gibran pindah ke seberang, itu hampir semua senior PDIP nyerang Pak Jokowi. Tetapi seorang Puan Maharani membela. Nah, saya ngelihat di sini adalah sosok ini adalah sebuah kunci di sini. Saya ngelihat bagi saya ketika saya melihat hal itu, saya ngelihat bahwa ini adalah yang dibutuhkan seorang pemimpin. Jadi pemimpin adalah orang yang bisa ketika mungkin orang pada ikut arus, pada ikut terbawa emosi, seorang pemimpin harus tetap tenang dan dia harus bisa menjadi orang yang netral dan menyampaikan sesuatu dengan konteks yang jelas. Dan ini kemarin saya lihat di Puan Maharani dalam proses kampanye berjalan, teman-teman. Jadi di mana senior-senior pada nyerang Pak Jokowi, Puan Maharani malah seperti bagian Bu Puan malah kayak orang yang bisa dibilang kayak saya ngerasa kinerjanya Bu Puan malah lebih baik daripada juru bicaranya PDIP seperti itu. Jadi bicaranya Bu Puan malah
terdengar ini ya, terdengar adem, dia kayak bagian mengklarifikasi, jadi yang teman-temannya koar, dia bagian mengklarifikasi. Enggak, Pak Jokowi nggak pernah ngomong gitu kok, gitu. Jadi kita semua ini kok sayang kok, kita semua keluarga, kita semua ini. Jadi justru ketika Gibran pun pamit ke Mbak Puan, Mbak Puan pun juga ya cuma sowan ke saya kayak gitu. Jadi bahasanya tuh santai seperti itu. Saya merasa bahwa justru dengan Puan Maharani bersikap demikian, ini justru menaikkan citranya Puan Maharani. Orang akan berpikir bahwa oh ternyata di balik PDIP yang ternyata senior-seniornya kayak gini, ada loh Puan Maharani yang cara berpikirnya tuh masih logis, cara berpikirnya tuh masih oke, dan tidak memihak. Dan inilah yang dibutuhkan seorang pemimpin. Apa? Bisa menjadi jembatan. Sekali lagi, seorang pemimpin harus bisa menjadi jembatan antar generasi yang ada, antar parpol yang ada, bisa merangkul semua orang. Nah, inilah yang saya rasa ada di sosoknya Puan Maharani. Jadi saya merasa semakin kesini, semakin PDI semakin turun, saya melihat justru Puan Maharani semakin lama semakin naik secara citra politik ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya beberapa tahun ke depan PDIP masih mempertahankan Bu Mega sebagai ketua umum partai, saya rasa kalau misalnya Bu Mega masih dengan cara yang sama ya, dengan beberapa tahun ke belakang, saya rasa pasti suara PDIP akan sangat turun kayak gitu. Tapi salah satu cara yang terbaik menurut saya adalah menjadikan Bu Mega sebagai pembina dan Puan Maharani harus maju sebagai ketua umum partai PDIP. Karena gimana-gimana, saya merasa sudah waktunya Bu Puan Maharani ini untuk mengakuisisi karena beliau juga udah terbukti juga di DPR, ketegasan beliau juga terbukti di DPR di pemilu kemarin sampai salah ngomong. Jadi di pemilu kemarin juga kelihatan tenangnya, wibawanya, dan saya rasa harusnya oke sih Bu Puan untuk menjadi ketua umum PDIP. Walaupun sempat beredar video ya dulu ya, lempar-lempar kaos segala macam, kan orang kita nggak tahu hatinya gitu kan, ekspresi orang lagi sebel atau apa, kita nggak bisa maksa orang lagi dalam kondisi mungkin lagi banyak pikiran atau apa, kan kita nggak bisa maksa orang happy terus kayak gitu kan teman-teman. Tapi ya biasalah politik kan gitu, bisa di sliwer kayak gitu ya. Politik itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau bagi saya sudah waktunya PDIP untuk regenerasi. Karena kalau misalnya tidak regenerasi, ya mungkin caranya akan gitu-gitu aja. Karena kita ngelihat masyarakat ini semakin berkembang ya, semakin lama. Di pemilu sebelumnya mungkin kalau misalnya pemilu 2 kali periode sebelumnya Anda pakai cara menyudutkan orang lain untuk membuat Anda tinggi, mungkin Anda bisa kepilih kayak gitu. Tapi masyarakat sekarang pinter. Anda nggak bisa menjelek-jelekan orang lain hanya untuk memperoleh suara. Justru masyarakat zaman sekarang semakin terbuka. Mereka berpikir bahwa oh kalau ini jelek-jelekan justru bukan Anda yang terlihat baik, justru Anda malah terlihat sangat buruk kayak gitu. Jadi cara komunikasi menyerang bagi saya di zaman sekarang ini di Indonesia bukan menjadi cara komunikasi politik yang baik kayak gitu. Apalagi bahasa-bahasa dominan, bahasa-bahasa yang ingin menunjukkan kekuasaan, itu di masyarakat justru tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Jadi bahasa yang masyarakat suka saat ini adalah bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang merangkul, bahasa-bahasa yang bisa membawa persatuan, bahasa-bahasa yang bisa ambil bawahnya. Nah, tapi kan namanya partai politik kan di belakang kan bisa jadi beda gitu. Di belakang mungkin bisa tuh saling perang urat, perang syaraf gitu ya. Perang bakso urat. Tapi kalau bahasa komunikasi di ruang-ruang publik itu memang bahasa-bahasa politik harus bahasa-bahasa yang halus dan ngikutin dari tren masyarakat. Dan saya melihat Pak Jokowi melakukan hal itu dengan sangat baik, dan itulah yang harus dicontoh oleh banyak
banyak calon politik kita gitu. Jadi banyak calon pemimpin kita kalau misalnya mau memimpin di Indonesia ya harus dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang merendah. Justru bahasa-bahasa yang merendah itu nanti yang akan meninggikan kayak gitu ya. Jadi seperti itulah kurang lebih perpolitikan di Indonesia, khususnya untuk partai PDIP. Jadi saya rasa regenerasi di PDIP sangatlah penting untuk di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya percaya Bu Puan Maharani harusnya sudah cukup siap untuk mengambil alih komando PDIP. Tapi kembali lagi, saya juga bukan dari partai PDIP, saya hanya pengamat politik dan saya hanya menikmati politik dari sini sebagai masyarakat biasa. Oke, semoga ini bisa menghibur kita semua ya, ngobrol-ngobrol tentang politik yang ada di Indonesia, khususnya partai PDIP. Semoga ini bisa menghibur kalian. Kalau misalnya kalian punya opini lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Saya Joshua Alfian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.